tanggal 17 Oktober tahun 2022, saya bersama Ibu Suryanti selaku pengajar kelas 3 di SDN Pajagalan 2 akan mengadakan praktek observasi supervisi akademik. Pada praktek pembelajaran ini, Ibu Suryanti sudah menyampaikan materi sesuai langkah-langkah yang ada di RPP. Namun ada dua hal yang menjadi catatan dari saya sebagai supervisor, yaitu pada akhir pembelajaran Ibu Suryanti masih belum mengadakan refleksi akhir terkait soal-soal yang diberikan kepada murid dan kelas yang masih ramai, sehingga suasana kurang kondusif dan menyenangkan. Ini tiba saatnya pada praktek pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wismawati, JGP Angkatan 5 dari SDN Pajagalan 2 Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya akan melakukan praktik teaching untuk supervisi akademik dalam tahap pasca observasi setelah kemarin melakukan observasi. Alhamdulillah ya Bu, saat ini kita bisa berbincang-bincang kembali, bertemu kembali di sini setelah observasi kemarin ya. Iya. Dari observasi yang kemarin itu, setelah saya amati, langkah dalam pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang dicatat atau dituliskan di RPP. Tujuan pembelajaran itu sudah menyampaikannya. Cuman di sini ada beberapa temuan yang saya catat sebagai kekurangan lah. Yang pertama itu pada kegiatan akhir Ibu masih belum membahas soal-soal yang diberikan. Iya, memang belum sempat karena mungkin karena waktu dan kondisi anak-anak itu yang ramai, jadi saya belum sempat untuk bahas. Nah, ya bisa dikatakan semuanya sudah bagus ya Bu. Iya, Cuma cuma anak-anak itu masih Iya. tetap ramai ya Bu ya. Iya. Ya itu yang jadi masalah saya, karena anak-anak tetap saja ramai. Jadi permasalahan saya mengajar di kelas. Iya, betul Bu. Saya lihat kemarin itu ada murid yang berbicara dengan temannya ketika Ibu menerangkan itu. Iya. Kemudian ada juga yang sampai saya keliling itu ada ternyata benar kata Ibu di tanggal yang hari Sabtu itu. Iya betul kan. Iya betul. Iya ternyata anak-anak itu ada yang menggambar sendiri. Setelah saya lihat Bu, ternyata mereka menggambar suka hatinya begitu. Iya, Bu. memang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Mesti itu sudah seperti itu. Seperti yang saya sudah ceritakan sama Ibu tempo hari. Iya, itu ternyata anak-anak dan menggambarnya itu di buku tulisnya. Bu. Iya, sampai Iya. penuh karena gambarnya mereka. Iya, ada Pelajarannya. ada beberapa yang bicara dengan temannya. Iya. Gitu. Nah, kalau seperti itu adanya, menurut Ibu, ketika mereka tidak mendengarkan pembelajaran, berbicara sendiri, menggambar dan sebagainya, sehingga kelas tidak kondusif ya Bu Iya, ya. pasti. Iya, pembelajaran tidak menyenangkan. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Mungkin macam-macam ya Bu ya. Bisa itu mungkin dari gurunya yang kurang menguasai materi, mungkin bisa juga media yang saya pakai kemarin itu mungkin karena cuma gambar-gambar harus pakai benda konkret mungkin ya Bu Sudah ya. konkret Iya. ya, begitu ya. Karena kan kebutuhan media belajar anak itu kan beda-beda, kemudian bendanya itu kan masalah benda, jadi mungkin harus benda konkret dan dari gambar mungkin ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, dari yang Ibu ucapkan barusan, kira-kira apa penyebab murid-murid Ibu itu ramai sendiri
kurang menyenangkan untuk anak bukan benda yang nyata, bukan konkret, karena kan benda butuh benda Bu. Iya. Ya, dan saya cuma gambar, jadi mungkin anak-anak masih butuh menghayal, jadi kami sendiri. Jadi kalau benda konkret sendiri mungkin bisa lebih fokus anak-anak ini Bu ya. Iya, begitu ya. Iya. Selain itu, menurut Ibu apalagi penyebabnya, Bu? Apa hendaknya saya bisa memberikan tugas ke anak-anak itu sesuai dengan hobi mereka ya Bu ya, seperti yang menggambar itu ya Bu ya, saya kasih gambar, mereka suruh menggambar, kemudian dari gambar itu anak-anak disuruh membuat kalimat efektif, dan kemudian mungkin yang suka berbicara itu Bu, apa saya kasih juga mereka kasih tanggung jawab, diberi sebuah benda, kemudian mereka juga menjelaskan secara langsung, mungkin apa seperti itu ya Bu ya. Wah. Menurut saya gitu. Iya, bagus itu Bu, bisa dilanjutkan gitu. Kira-kira kalau Ibu sekarang sudah paham, kira-kira apa penyebabnya kelas itu belum kondusif kemarin. Nah sekarang kira-kira kalau Ibu sudah tahu penyebabnya ini, kira-kira Ibu kapan akan merubah strategi yang seperti ini? Mungkin setelah refleksi observasi hari ini ya Bu Hari ya. ini ya, Iya. iya. Terima kasih sudah masukannya dari Ibu, alhamdulillah. Jadi saya kini sudah bisa menemukan sebab dan solusinya, bagaimana kenapa kelas saya itu menjadi selalu ramai, yang tidak kondusif. Mungkin saya bisa nanti berubah dari Iya, Iya. iya, sama-sama Ibu. Setelah ini apa rencana tindak lanjut Ibu dari kegiatan observasi ini? Rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Berarti saya ini mungkin yang pertama ya Bu ya, akan lebih hati-hati dalam menyusun strategi pembelajaran dan memilih benda atau media yang cocok dengan murid saya, dan kemudian kedua saya harus bisa memetakan kebutuhan murid dalam belajar, jadi disesuaikan dengan hobi, jadi perlu pendekatan mungkin dulu ya Bu ya. untuk Iya, anak-anak. betul Ibu. Iya. Iya, jadi pertama tadi ya Bu. Pendekatan dengan anak-anak, jadi maunya anak seperti apa, jadi mungkin saya harus menyusun kembali mungkin ya Bu. Iya, iya, bagus itu Bu. Iya. Nah, saya kira itu sudah langkah yang bagus, Iya. bencana tindak Iya. lanjut yang insya Allah bisa membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Iya, kita. mudah-mudahan bisa lebih baik dari yang kemarin ya Bu. Iya. Mudah-mudahan Amin. saya bisa juga berubah. Nah, iya, Iya. karena ini sudah ada ya Bu, sudah waktunya Iya. Ibu kembali Iya ke Bu, kelas. alhamdulillah ini sudah waktunya mengajar saya. Jadi Iya. kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu Iya, ya. sama-sama. Demikianlah percakapan pasca observasi saya bersama Ibu Yanti selaku pengajar dari kelas 3 di SDN Pajagalan 2 dalam rangka praktik kucing untuk supervisi akademik dalam tahap observasi dan pasca observasi. Akhirnya tidak ada gading yang tidak retak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.